Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Agus Sofia di channel Mencoba Mandiri. Pada kali ini kita akan membuktikan apakah aki kering masih bisa diisi ulang atau dicas, karena berada di masyarakat bahwa aki kering tidak bisa diapa-apakan lagi, harus diganti dengan yang baru ketika sudah turun tegangannya. Oke, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan ini aki motor GS Astra, ya ambil dari motor saya yang sudah tidak terpakai akinya, saya sudah ganti yang baru. Kemudian kita membutuhkan air zur. Ini air zur ini air yang elektrolit, bukan air aki isi ulang. Kalau air aki isi ulang itu netral, yang ini asam. Selanjutnya ada obeng atau pencokel buat membuka akinya. Selanjutnya menjadi tester. Kita butuh lem epoksi atau lem tembak juga bisa. Yang selanjutnya kita gunakan sarung tangan karet karena air zurnya mengandung asam. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat di situ ada perpotongan, sebenarnya bisa dibuka bagian situ dan kita akan coba mengikis mencokel bagian yang perpotongannya. Pertama kita gunakan dulu sarung tangannya agar lebih aman. Untuk yang selanjutnya kita bisa mencoba untuk membuka penutup bagian atasnya dengan cara mencongkel. Ini harus hati-hati, jangan sampai penutupnya patah, karena penutup ini akan kita gunakan lagi setelah pengisian air zur kita selesai lakukan. Setelah terlepas, kita bisa lihat di bagian atasnya situ ada seperti tabung-tabung yang ditutupi sama penutup karet. Nah, kita akan memasukkan air zurnya melalui lubang-lubang itu. Sebelum mulai pengisian, kita akan tes dulu berapakah voltase dari aki ini sebelum kita isi ulang. Kita bisa lihat teman-teman bahwa untuk voltase saat ini terbaca kurang dari 10 volt atau sekitar 6-7 volt aja. Ini udah sangat lemah sekali akinya. Sebelum membuka katupnya, kita persiapkan dulu untuk air zurnya. Pada saat membuka penutup karetnya, dipastikan hati-hati jangan sampai ada yang sobek. Membukanya sangat mudah karena tidak ada lem yang merekatkan. Untuk memasukkan air zurnya, teman-teman bisa menggunakan suntikan tinta atau suntikan apapun. Namun karena di toko sekitar rumah saya tidak ada yang jual, sehingga saya menggunakan sedotan. Pada saat pengisian harus hati-hati ya, jangan sampai terkena anggota tubuh, karena air zur ini lumayan keras, jika terkena kulit bisa gatal. Kita isikan untuk ke setiap lubangnya. Kalau untuk pengisian sendiri rata-rata sih 10-12 cc aja, jangan sampai terlalu penuh ataupun terlalu sedikit. Setelah semua selesai, kita tutup kembali penutup karet tabungnya. Pastikan jangan sampai ada yang terlewatkan. Setelah semua tertutup, kita bersihkan untuk air-air yang tumpah di sekitaran dari akinya.
Kita bisa cek lagi apakah sudah ada perubahan setelah kita menambahkan air zur. Teman-teman bisa lihat di situ terbaca sekitar 10 volt ya. Jadi ada peningkatan sekitar 3 atau 4 volt. Selanjutnya kita tutup kembali di bagian atasnya. Pastikan rapat agar airnya tidak tumpah. Untuk merekatkannya, di sini saya akhirnya menggunakan lem tembak karena untuk epoksi harus mencampur. Saya ingin praktisnya aja pakai lem tembak. Lagian ini akinya juga tidak akan saya pasang lagi ke motor, hanya untuk eksperimen aja. Setelah dirasakan cukup, selanjutnya kita akan coba melakukan pengecasan atau strum ulang. Di sini saya menggunakan charger aki. Dulu saya beli untuk mencharge aki mobil saya yang waktu itu sempat ngedrop. Nah, kita akan menggunakan charger ini buat melakukan penyetruman ke aki yang baru saja kita isi ulang. Bisa dilihat indikator chargernya bergerak. Ini artinya sedang aktif melakukan pengisian. Kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, kita cek. Nah, indikator pengisian sudah berhenti dan kita bisa melepaskan chargernya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan lagi menggunakan multitester, apakah ada perubahan dari yang sebelum di charge. Nah, bisa kita lihat di sini kurang lebih masih 10 volt ya, atau agak naik sedikit lah, cuma nggak begitu signifikan dari sebelum di charge. Untuk lebih meyakinkan lagi apakah aki ini berfungsi, saya akan coba untuk menghidupkan bor. Ini dulunya adalah bor cordless menggunakan baterai, tapi saya sedikit modifikasi karena baterai yang aslinya sudah soak. Nah, kita akan coba gunakan aki ini buat menghidupkan bor. Alhamdulillah bornya bisa nyala dan putarannya juga cukup kencang. Demikian sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.